Jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Jenis usaha perseorangan ini dalam menjalankan bisnisnya tetap membutuhkan teknologi meskipun masih sederhana, modal yang cenderung sedikit, jenis produksi dan tenaga kerja yang tidak banyak pula. Dalam perusahaan perseorangan, modal berasal dari pemilik atau pendirinya dan modal pinjaman. Biaya yang relatif rendah dalam pengurusan perusahaan dan biaya operasional membuat perusahaan dapat didanai dengan dana pribadi. Jenis usaha perseorangan biasanya dapat berskala besar dan skala kecil, misalnya badan usaha berskala kecil atau UMK dan badan milik swasta BUMS yang berskala besar. Cara pendirian usaha perseorangan yang pertama didirikan oleh satu orang termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisaris. Yang kedua, memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pendiri membuat surat pernyataan pendirian. Dan yang keempat, pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI. Yang kelima, mengurus NPWP perseroan perorangan. Dan yang terakhir, mengurus NIB dan izin usaha perseroan perorangan. Saya Musdalifah yang akan melanjutkan materi tersebut. Yang pertama yaitu manajemen pengelolaannya. Manajemen pengelolaan perseorangan yang dijalankan hanya oleh satu orang terdapat suatu bisnis atau perusahaan. Manajer tersebut bisa juga merupakan si pemilik perusahaan perseorangan tersebut yang memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang akan menanggung sendiri seluruh kerugiannya. Di sini semua manajemen dilakukan dengan mandiri. Semua kegiatan manajemen terpusat pada satu orang, meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, manajemen operasi, manajemen produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber investasi usaha perseorangan. Didapatkan dari keuntungan bersihnya, maka sisa dari keuntungan tersebut bisa disisihkan untuk investasi. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan usaha perseorangan. Menjalankan jenis usaha perseorangan memiliki sisi kelebihan tersendiri. Berikut ini kelebihan jenis usaha perseorangan. 1. Tidak dikenakan pajak. Jenis usaha perseorangan tidak dikenakan pajak layaknya perusahaan besar lainnya seperti PT atau partnership atau firma. Hal ini karena jenis usaha perseorangan biasanya dikelola dengan omset yang tidak terlalu banyak. 2. Pemilik masuk dalam bagian manajemen usaha. Sang pemilik akan terlibat aktif dalam usaha baik yang sifatnya urusan besar sampai urusan terkecil sekalipun. Sang pemilik memiliki peran yang penting dalam manajemen usahanya. 3. Biaya manajemen rendah. Sistem pengelolaan manajemen pada jenis usaha perseorangan biasanya tidak terlalu kompleks dan banyak tidak dihandle oleh sang pemilik sendiri, sehingga biaya untuk manajemen tidak terlalu besar. 4. Proses administrasi hukum tidak rumit. Saat menjalankan jenis usaha perseorangan tidak perlu melalui proses administrasi hukum yang berlaku secara kompleks. Biasanya urusan administrasi hanya sampai akta notaris dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. 5. Proses pembentukan yang sangat cepat. Biasanya jenis usaha perseorangan tidak memerlukan banyak hal yang perlu disiapkan untuk melakukannya, mulai dari promosi, penyediaan produk, dan administrasi berjalan dengan sederhana. 6. Bebas mengambil sebuah keputusan. Karena sang pemilik pemegang penuh kendali perusahaan, jenis usaha perseorangan lebih fleksibel dalam hal mengambilkan keputusan. Hal ini karena sang pemilik bisa melakukannya sendiri tanpa intervensi pihak lain. 7. Seluruh jumlah laba dapat menjadi sang pemilik tanpa dibagi-bagi oleh pihak lain. Sang pemilik jenis usaha perseorangan dapat menerima 100% laba yang dihasilkan bisnisnya. Kekurangan perseorangan. Selain kelebihan, jenis usaha perseorangan juga memiliki kekurangan. Meskipun terlihat mudah, namun jenis
Usaha perseorangan juga memiliki resiko sendiri jika ada masalah yang menimpa bisnis tersebut. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Apabila terjadi sebuah kerugian atau masalah lain yang menimpa bisnis tersebut, maka semua itu harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh sang pemilik. 2. Sumber modal yang terbatas. Modal yang sedikit dari satu orang akan menjadi sumber pendanaan yang terbatas, biasanya karena masalah dana. Inilah sebuah usaha akan kurang berkembang. 3. Manajemen mudah terganggu. Karena pengelolaan manajemen yang sederhana juga akan mendapat masalah yang detail. Banyaknya hal yang harus dihandle sang pemilik menjadi pengelolaan manajemen kurang maksimal. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Proses administrasi yang sederhana juga dapat menjadi masalah, terutama kurang menjamin jalannya usaha. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan teman saya, yaitu contoh kasus usaha perseorangan. Siapa yang tak mengenal Ibu Susi Padiastuti? Kisah hidupnya membuat orang akan sangat terinspirasi. Meskipun pendidikan beliau hanya sampai di bangku SMA, tapi karir dan bisnisnya cemerlang karena kegigihan beliau. Kini beliau memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan dan pesawat charteran yang bernama Susi Air. Ibu Susi mengawali usahanya dengan menjadi pedagang ikan laut pada tahun 1983. Kegigihannya dalam berdagang membuatnya bisa melakukan ekspor pada tahun 1995 dari pabrik yang ia sewa. Barulah pada tahun 1996, ia bisa ekspor dari pabriknya sendiri. Selama menekuni usahanya tersebut, ia melihat peluang dalam masalah. Masalah yang kerap kali terjadi adalah kesulitan dalam transportasi produk perikanan. Ikan atau produk laut akan lebih nikmat disantap ketika masih dalam kondisi segar. Sayangnya, untuk mengekspor ke berbagai daerah atau negara